Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah online pada mata kuliah Kewirausahaan, Kepemimpinan, dan Dakwah. Pada bab ke-10 ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai menjual produk kepada konsumen korporasi. Kita lanjutkan dengan tujuan pembelajaran. Jadi di bab ini kita akan sama-sama pelajari mengenai konsumen korporasi, sifat-sifat konsumen korporasi seperti apa yang harus kita ketahui dan bagaimana cara agar kita bisa menjual produk kepada konsumen korporasi. Kemudian mempelajari bagaimana teknik untuk menghubungi konsumen korporasi. Mempelajari bagaimana mempresentasikan produk kepada konsumen korporasi. Kemudian mempelajari bagaimana bernegosiasi dengan konsumen korporasi. Dan mempelajari teknik mencapai persetujuan dan kesepakatan. Jadi konsumen korporasi di sini merupakan konsumen yang menarik untuk didekati dalam membina usaha dan bisnis kita, atau ketika kita berusaha mengembangkan bisnis kita. Karena konsumen korporasi ini cenderung memiliki loyalitas yang tinggi selama produk dan jasa yang diberikan seorang wirausaha memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Selain itu, jumlah pesanan dari konsumen korporasi itu biasanya dalam jumlah besar, sehingga menguntungkan bagi penjual atau bagi wirausahawan. Hal ini membuat posisi konsumen korporasi juga sangat menarik untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan usaha. Kemudian menjual produk konsumen korporasi memiliki perbedaan dengan menjual produk kepada konsumen biasa atau konsumen retail. Jadi perilaku konsumen korporasi tidak sama dengan perilaku konsumen biasa atau individual. Jadi oleh karena itu harus dipahami bahwa perlu proses yang cukup panjang dalam mendekati konsumen korporasi atau konsumen perusahaan. Baik dalam proses penawaran langsung ataupun tender atau pelelangan, kita harus sama-sama bisa mengetahui bagaimana caranya untuk mendekati konsumen korporasi. Jadi proses tersebut dimulai dari mempelajari konsumen, bagaimana mempresentasikan dengan baik produknya kepada konsumen, bernegosiasi sampai kepada persetujuan. Nah, penjualan yang efektif memerlukan rencana dan strategi. Langkah awal bisa berupa presentasi atau sekedar surat penawaran, namun setiap penjualan juga tergantung pada negosiasinya. Ketika kita ingin menjual produk kepada konsumen korporasi, strategi penjualan juga harus didasarkan pada analisa menyeluruh atas kondisi konsumen, produk pasar, dan persaingan. Proses penjualan harus melalui sejumlah tahap sebelum kesepakatan dicapai. Jadi setiap tahap ini harus perlu direncanakan, tentukan hasil yang diinginkan, taktik yang akan digunakan, dan tanggapan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kita harus berusaha untuk bisa menyempurnakan rencana setiap tahap, memasukkan atau mendapatkan sebanyak mungkin informasi terbaru. Penilaian akan kebutuhan atau harapan dari konsumen korporasi adalah menjadi titik awal rencana strategi penjualan dan negosiasi serta presentasi. Jadi kita harus memastikan bahwa semua informasi yang relevan dimiliki untuk memungkinkan menjawab semua pertanyaan konsumen. Dan jangan lupa untuk menutup pertemuan dengan mengulang-ulang kelebihan khusus produk atau layanan yang ditawarkan. Mempelajari konsumen korporasi. Mengapa kita harus mempelajari konsumen korporasi dan mengapa itu membedakan dari konsumen individual? Jadi strategi penjualan kepada konsumen korporasi ini bergantung pada bagaimana kita bernegosiasi dan meyakinkan calon pembeli yang hanya dapat diterapkan dengan baik bila didukung oleh pemahaman dan keyakinan akan produk atau jasa yang kita tawarkan. Konsumen wajib diberitahu apa yang perlu mereka ketahui. Jadi pada saat kita mempresentasikan produk kita, kemampuan menjawab segala pertanyaan yang mungkin timbul sangatlah penting. Jadi kita jangan hanya memiliki pengetahuan terhadap produk sendiri,
tetapi juga harus ditambahkan pengetahuan terhadap produk-produk serupa atau produk dari kompetitor agar kita bisa membandingkan. Jadi kondisi ini menuntut wirausaha menampilkan segenap atau seluruh kepercayaan dirinya melalui berbagai upaya agar bisa menjadi ahli di bidangnya. Oleh karena itu, mempelajari literatur tentang pasar, mendiskusikan pengetahuan teknis, operasi, dan produksi kepada anggota tim menjadi sangat penting supaya kita bisa menjual produk dan jasa kepada konsumen korporasi. Untuk melakukan penjualan kepada konsumen korporasi, kita harus perlu melakukan kegiatan sesuai dengan aktivitas bisnis, yaitu melakukan kontak atau menghubungi konsumen. Hal ini perlu dilakukan dengan menanamkan proses aktivitas bisnis kepada wirausaha bahwa menghubungi konsumen korporasi itu harus melewati berbagai cara hingga akhirnya mampu mencapai persetujuan atau terjadi transaksi bisnis atau transaksi usaha. Menghubungi konsumen koperasi dilakukan melalui 3 cara, yaitu komunikasi lewat surat atau korespondensi, kemudian menggunakan telepon, dan yang ketiga memanfaatkan pertemuan dengan konsumen atau bertemu langsung dengan konsumen. Ya, kita mulai teknik menghubungi konsumen korporasi yang pertama yaitu komunikasi melalui surat. Jadi korespondensi diperlukan dalam semua jenis penjualan, semakin baik mutunya, semakin besar pula volume penjualan. Cara ini lebih dikenal dengan nama direct mail yang merupakan cara penjualan yang sangat efektif dan berkembang. Jadi ini sudah dilakukan sejak dulu. Korespondensi atau pengiriman surat ini efektif untuk melakukan perkenalan dan pendahuluan. Jika korespondensi berhasil atau mendapat respon yang positif, akan ada lanjutan yaitu pertemuan dengan konsumen. Dan setelah pertemuan, segera menulis surat untuk bisa mengonfirmasi apa-apa saja yang telah dibicarakan. Jadi surat ini berfungsi sebagai notulen rapat dan melakukan atau melanjutkan dengan negosiasi. Nah, selain itu, jika penjualan gagal atau tidak terjadi proses transaksi, harus tetap menulis surat yang menyatakan terima kasih dan harapan semoga konsumen bisa tetap mengingat untuk melakukan transaksi di kesempatan lain. Ya, jadi bisa dilihat di sini pada gambar ini korespondensi surat mengenai langkah-langkah yang harus kita cantumkan dalam korespondensi surat. Yang pertama, harus menjanjikan kelebihan produk yang paling utama apa-apa saja. Kemudian dilanjutkan dengan perluas kelebihannya segera setelah kita membuka. Sampaikan bahwa mereka akan mendapat rincian sesegera mungkin. Kemudian dukungan rincian produk atau jasa dengan bukti penjualan. Lalu nyatakan apa ruginya bila tidak memanfaatkan tawaran. Kemudian kita bisa mengulangi keuntungan utamanya pada bagian penutup penawaran. Selanjutnya, dorong tindakan buat pembaca tahu bahwa mereka perlu segera bertindak. Kemudian teknik yang kedua yaitu menggunakan telepon. Jadi dalam melakukan penjualan, maka aktivitas lain yang dapat menunjang proses penjualan korporasi adalah menggunakan telepon. Jadi kita memerlukan kalian memujuk konsumen melalui telepon untuk bertemu. Oleh karena itu diperlukan menggunakan teknik telepon yang baik atau terlatih untuk bisa mengadakan kontak, membuat janji pertemuan, atau menjual melalui telepon. Perlu teknik khusus sebagai wirausaha untuk menghubungi perusahaan untuk membuat janji bertemu dan menawarkan produk. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut.
Yang pertama teknik mencairkan kekakuan. Jadi untuk menghubungi calon konsumen harus ada alasan untuk menelpon. Oleh karena itu persiapan ini sangat penting dalam menghubungi calon konsumen. Persiapan itu adalah mencairkan kekakuan pembicaraan di telepon. Mencairkan kekakuan ini adalah awal agar bisa membuat janji melalui telepon. Jadi perlu diperhatikan kata-kata pembuka yang dapat digunakan untuk mencairkan suasana di telepon adalah sebagai berikut. Pernahkah orang dari PT penjualan menemui Bapak atau Ibu? Kemudian pernahkah Bapak atau Ibu mendengar nama saya? Kemudian untuk teknik kedua yaitu menjaga perhatian. Jadi saat menghadapi konsumen, tunjukkan perhatian yang tulus. Tanyakan apa kabarnya. Jadi seakan-akan jawaban baik atau terima kasih ini begitu berarti. Jika salah satu pihak membatasi waktu, misalnya 10 menit, usahakan untuk tidak melebihi waktu yang sudah disepakati bersama. Kecuali memang sudah sepakat untuk bisa meneruskan kembali atau mau meneruskannya. Pertahankan sikap simpatik walau pembicaraan menjadi tidak seperti yang diharapkan. Gunakan jawaban seperti kami mengerti atau memang umumnya demikian. Yang ketiga, memanfaatkan pertemuan sebesar-besarnya. Setelah berusaha memahami kebutuhan dan sasaran konsumen, kita bisa mulai merencanakan cara memanfaatkan waktu dengan mereka secara efektif dan menyampaikan penawaran semenarik mungkin. Rencanakan pertemuan dengan konsumen. Jadi setiap kontak dengan konsumen harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, dengan matang, cari lokasi yang netral. Jadi suasana formal juga membantu untuk berkonsentrasi, namun bisa pula menimbulkan kesan yang agak intimidatif. Sebaliknya, suasana santai terkesan bukan untuk membicarakan bisnis. Kita harus bisa menentukan sasaran dengan jelas, apakah untuk menjual atau mengumpulkan data kebutuhan konsumen. Dipastikan data dan angka mengenai produk kita dan pesaing. Perkirakan waktu untuk mencakup semua pokok pembicaraan dan siapkan data-data yang relevan seperti brosur misalnya untuk diberikan kepada konsumen. Gambarkan dengan jelas sejauh mana kita mau melakukan kompromi. Kemudian mendengarkan konsumen. Membiarkan konsumen mengatakan apa yang mereka butuhkan dan ajukan pertanyaan supaya yakin sebelum mengatakan apa yang kita tawarkan. Bersikaplah sopan, menyebut nama konsumen, dan menghindari kesalahan-kesalahan istilah teknis. Kita harus bisa membuat konsumen terpesona dengan menanyakan apa yang membuat produk kita lebih menarik. Akhiri pertemuan dengan menawarkan hadiah kepada konsumen walaupun kecil agar mereka merasa sebagai konsumen yang istimewa. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran konsumen atau kehadiran mereka. Dan dilanjutkan setelah melakukan pertemuan dengan konsumen itu, bagaimana caranya kita bisa mempresentasikan produk kita kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Jadi menyampaikan pesan dalam presentasi secara tatap muka atau di hadapan orang merupakan ujung tombak penjualan. Berhasil atau tidaknya penjualan sering ditentukan oleh baik tidaknya presentasi. Jadi dalam ilmu salesmanship dikenal 3 jenis persiapan presentasi penjualan, yaitu persiapan presentasi standar, persiapan presentasi terencana, dan persiapan presentasi terprogram. Kita bahas satu persatu dengan yang pertama yaitu persiapan presentasi standar. Jadi banyak perusahaan menyiapkan teks standar presentasi penjualan produk. Teks tersebut disiapkan oleh tim yang telah menguasai hal-hal yang bersangkutan dengan produk mereka, produk perusahaan saingan, konsumen sasaran, syarat-syarat pembelian, dan teknik presentasi penjualan. Jadi semuanya sudah
mencakup dalam teks yang dipersiapkan oleh tim penjualan. Semua diminta untuk bisa menghafalkan teks-teks tersebut di luar kepala, kemudian menyampaikannya dengan lancar pada setiap kali presentasi. Jadi guna melengkapi penjelasan tentang produk, biasanya presentasi akan dibekali brosur-brosur perusahaan dan leaflet produk untuk diberikan kepada calon pembeli potensial yang mereka kunjungi. Jadi teknik persiapan presentasi penjualan standar ini sangat bermanfaat bagi pemula atau yang baru pertama kali bekerja pada perusahaan. Jadi dalam waktu singkat mereka bisa memperoleh pengetahuan tentang produk dan keistimewaannya, produk saingan, dan hal-hal yang lain yang bersangkut dengan penjualan produk. Jadi dengan demikian diharapkan saat presentasi tidak ada hal-hal penting yang terlewat. Teknik persiapan presentasi standar ini efektif untuk presentasi produk yang manfaatnya sama bagi sebagian besar pembeli. Contohnya adalah mesin penghisap debu atau vacuum cleaner. Kita tahu bahwa manfaat mesin penghisap debu ini sama, yaitu membersihkan rumah atau perabotan rumah dengan cepat dan mudah. Jadi karena itu banyak variasi penjelasan tentang produk yang diperlukan. Wirausaha dapat melakukan presentasi dengan menggunakan teks standar. Walau demikian, banyak yang tidak menyukai teknik ini karena hilangnya kebebasan atau kreativitas pada saat melakukan presentasi. Jadi teknik ini juga menghambat tumbuhnya rasa percaya diri karena pemula dapat memperoleh kesulitan bila membeli mengajukan pertanyaan atau meminta penjelasan yang menyimpang dari isi teks yang sudah disiapkan. Di samping mungkin tidak menemukan jawaban yang ada, muncul pertanyaan yang menyimpang yang dapat menghilangkan fokus atau konsentrasi hafalan dari teks presentasi selanjutnya. Kemudian teknik presentasi yang kedua yaitu persiapan presentasi terencana. Jadi dalam teknik presentasi penjualan kedua ini, wirausaha berusaha menyusun sendiri rencana presentasi mereka. Presentasi penjualan yang disusun sendiri dapat disesuaikan dengan latar belakang, sikap, dan kebiasaan calon pembeli yang mereka temui atau akan ditemui lagi. Jadi teknik ini lebih cocok untuk setiap calon pembeli yang berbeda latar belakangnya. Jadi walaupun wirausaha melakukan presentasi penjualan yang berlainan untuk setiap orang calon pembeli, hal itu tidak menimbulkan kekhawatiran akan terjadi penyimpangan dari kebijaksanaan umum penjualan yang berlaku. Jadi perusahaan yang dikelola dengan baik atau secara profesional menyelenggarakan pertemuan dan program training penyegaran secara reguler. Nah, dalam training tersebut, pengetahuan tentang produk, metode prospektif, psikologi, dan teknik penjualan akan di-refresh kembali atau disegarkan kembali. Perusahaan juga bisa membagikan pamflet dan brosur produk baru atau pamflet yang sudah diperbarui. Mereka berusaha untuk menjelaskan perubahan kebijakan penjualan produk kalau ada, kemudian catatan perkembangan produk saingan, dan sarana baru penunjang presentasi seperti audio visual aids kalau ada. Dengan demikian, presentasi penjualan masih tetap dalam jalur kebijakan penjualan perusahaan. Dalam presentasi penjualan terencana, jadi bukan isi presentasi yang berlainan untuk tiap orang prospek, melainkan urutan atau cara penyampaian isi tersebut. Berbeda dari presentasi penjualan standar, dengan persiapan yang terencana umumnya dapat melakukan presentasi penjualan secara lebih luas. Jadi apabila calon pembeli atau prospek tidak menyukai satu bagian tertentu penjelasan produk, wirausaha dapat melewati bagian penjelasan tersebut. Dengan demikian, diharapkan gairah calon pembeli untuk bisa mendengarkan tetap ada hingga akhir presentasi. Kemudian teknik presentasi yang ketiga itu persiapan presentasi terprogram. Jadi teknik persiapan ini banyak digunakan oleh sales engineers, jadi yang menawarkan peralatan produksi dengan desain yang spesifik atau desain khusus. Nah, ini digunakan untuk presentasi komponen mesin-mesin pabrik seperti pompa pabrik dan unit pengeringan kayu.
Jadi pesanan pembelian mesin dan peralatan dengan desain dan teknologi tinggi ini biasanya merupakan pesanan yang khusus dengan spesifikasi khusus, produk sesuai dengan kebutuhan calon pembeli. Biasanya pesanan diberikan kepada beberapa produsen pemasok atau dilakukan melalui lelang terbatas. Dengan data dan informasi yang diberikan calon pembeli, masing-masing pemasok mempersiapkan blueprint-nya, desain, spesifikasi, dan transaksi harga. Dokumen tender tersebut dipresentasikan di depan tim teknis perusahaan pemesan. Nah, biasanya tim teknis ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengetahuan teknis dan keuangan produk yang ditawarkan. Dalam presentasi penjualan, sales engineers menjelaskan secara persuasif desain dan spesifikasi produk yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Demikian juga dengan transaksi biaya pembuatan produk. Jadi sesuatu yang harus diingat sales engineers adalah tim teknik yang mereka hadapi itu memiliki pengetahuan tentang produk yang mungkin tidak kalah rinci dan akurat dengan pengetahuan mereka. Jadi oleh karena itu, sikap yang harus diperhatikan selama presentasi kurang lebih seperti berikut. Jadi inilah produk kami seperti apa adanya. Kami tidak menyembunyikan sesuatu, oleh karena itu terserah kepada Bapak Ibu bagaimana menilainya. Nah, setelah konsumen setuju untuk melakukan transaksi, syarat dan ketentuan masih harus dirundingkan atau harus melalui proses negosiasi. Jadi dua pihak yang terlibat dalam negosiasi mungkin punya masing-masing sasaran yang berbeda. Jadi harus siap-siap menghadapi perbedaan dan berusaha untuk mencapai win-win solution atau mencapai kepuasan bersama. Menyiapkan perundingan, jadi mengantisipasi apa yang mungkin dikatakan atau ditanyakan pembeli akan menguntungkan kita dalam perundingan. Jadi jika tidak siap satu pertanyaan bisa menghancurkan seluruh strategi, jadi harus benar-benar dipersiapkan. Jadi banyak kontrak penjualan yang hilang akibat kurangnya persiapan. Siapkan kemampuan terbaik dengan berlatih bersama rekan yang berperan sebagai konsumen. Pusatkan pada pertanyaan yang mungkin timbul, cara menjawab terbaik, dan bagaimana bersikap untuk mendapatkan kepercayaan konsumen. Kemudian yang teknik negosiasi yang kedua itu memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Jadi tujuan kita ini adalah menjual dengan ketentuan yang memenuhi kebutuhan usaha kita. Jadi memenuhi kebutuhan pembeli ini harus selalu disertakan. Oleh karena itu hadapi perundingan dengan gambaran yang jelas mengenai apa yang terbaik, sedang, dan terburuk yang dapat kita terima. Juga perlu gambaran jelas apa yang diharapkan konsumen. Jadi langkah pertama dalam perundingan adalah memastikan bahwa analisa mengenai kebutuhan kita dan perusahaan benar. Jika tidak, sesuaikan. Tunjukkan bahwa kita berusaha memenuhi kebutuhan konsumen sebaik mungkin atau sejauh mungkin. Kemudian menekankan manfaat. Jadi di sini pembeli biasanya tidak segan untuk bisa menekan penjual, terutama dalam hal harga, sampai pembeli mendapatkan mungkin diskon yang banyak. Nah, kita bisa menghindari tekanan dengan menekankan kelebihan-kelebihan kita, namun akan lebih baik menekankan keuntungan dalam hal waktu, efisiensi, dan kelebihan daya saing bagi konsumen. Jadi harga yang sudah ditetapkan atau harga absolut ini tidak begitu penting asal masih dalam batas kemampuan konsumen dibandingkan nilainya atas uang yang harus dibayarkan. Kemudian menghadapi pesaing. Jadi dalam setiap negosiasi biasanya harus kita pertimbangkan adanya pesaing kita. Apa kelebihan-kelebihan pesaing kita? Terutama mungkin dalam soal harga dan
kualitas produk. Jadi penawaran mereka membatasi kesepakatan yang bisa kita capai. Jadi konsumen bisa jadi akan membayar lebih besar atau menerima syarat yang kurang menguntungkan hanya jika kita bisa memberikan argumen yang meyakinkan tentang kelebihan kita. Jadi sebaik mungkin mempelajari tentang kompetitor dan berusaha untuk menangani bagaimana caranya kita bisa memenangkan persaingan. Menentukan harga. Jadi menjual dengan baik berarti tidak menurunkan harga karena dua alasan. Jadi pertama, harga sering bukan tujuan utama konsumen. Kedua, harga adalah kunci keuntungan. Menurunkan harga sebagai taktik utama bisa mengancam keuntungan perusahaan tanpa meningkatkan penjualan. Jadi akan lebih baik jika harga kita naikkan. Misalnya penyalur mobil, mereka menaikkan harga dengan memberi tambahan-tambahan yang menarik. Tetapi bila dibiarkan, tenaga penjual akan memotong harga sejauh yang diperbolehkan. Jadi mereka juga menolak kenaikan harga karena takut penjualan akan turun. Nah, perhitungan ini menunjukkan bahwa lebih sulit untuk mendapatkan keuntungan dengan menekan harga dibandingkan dengan menaikkan harga. Maka dari itu, kurangi harga sebisa mungkin untuk hindari cara mengurangi harga sekecil mungkin kalau bisa atau sesulit mungkin. Memanfaatkan otoritas tertinggi. Nah, ini biasanya juga sudah buntu karena harga. Coba mengalah agar pembeli merasa menang. Jadi pergi kepada atasan atau apabila kita sebagai wirausaha sebagai pemilik, kita bisa minta staf menghadap kita. Nah, langkah akhir ini untuk memberi kesan yang fleksibel dan sebagai alasan saat bertahan. Ada penjual yang biasa menghadapi klien dengan mengatasnamakan atasannya yang sebenarnya sudah bertahun-tahun tidak aktif lagi menangani persoalan perusahaan. Namun jangan buat pengecualian bila penjualan jadi tidak menguntungkan. Nah, selanjutnya setelah negosiasi, kita tiba untuk bisa melakukan mencapai persetujuan dan kesepakatan. Jadi untuk menggolkan penjualan, wirausaha perlu menggiring konsumen sampai merasa mantap untuk menerima tawaran. Beri informasi sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin. Atasi setiap kritik-kritik yang diarahkan kepada kita dan minta keputusan, tapi jangan untuk mendesak. Dalam menutup, kita perlu bertindak secara langsung atau tidak mendorong pembeli melakukan transaksi, jangan bertindak menurut pola-pola yang sudah ada atau pola tetap. Jadi kita menghadapi individu dan harus mempertimbangkan dalam merencanakan penutup. Jadi ada konsumen yang suka pendekatan langsung, ada yang lebih suka mempunyai pilihan atau sedikit didesak atau sedikit dipush atau didorong. Kemudian mendapat masukan. Jadi kritik konsumen bisa mematahkan semangat, tapi orang yang banyak mengkritik kemungkinan bisa jadi akan membeli 3 kali lebih besar dari calon pembeli yang pasif atau tidak mengkritik sama sekali. Orang yang tidak mengkritik kurang memberikan umpan balik sehingga penjualan bisa jadi lebih sulit. Sebaliknya, pengkritik ini adalah seseorang yang memberikan reaksi, berbicara, dan membantu penjual menentukan langkahnya. Jadi jangan meremehkan kritik konsumen, anggap adalah sebuah masalah serius untuk bisa dibahas menjelang tahap akhir negosiasi. Mengarahkan konsumen, jadi tunggu sampai yakin kalau kita telah mendapat dan memberikan informasi yang cukup untuk menuju penutupan yang baik dan membawa keputusan untuk membeli. Jadi lalu kita harus merangkum semua pokok pembicaraan dan tekankan bahwa sasaran konsumen ini sesuai dengan produk atau jasa kita. Kita harus bisa menanyakan apakah semua masalah sudah terpenuhi,
untuk membantu menjernihkan situasi dan memberikan kita kesempatan terakhir untuk memupus kritik yang masih ada. Lalu menutup penjualan, yang terakhir, jadi kita perlu bertindak cepat dan tidak melewatkan momentum pembelian. Jadi bila tiba waktunya untuk menandatangani kontrak, konsumen akan melihat bahwa keuntungan yang kita tawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka dan keputusan pembeli hanyalah suatu formalitas. Jadi sediakan pena dan belangko pemesanan di atas meja. Jangan keluarkan pada akhir negosiasi yang memberi kesan kalau kita mendesak konsumen untuk melakukan pembelian. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada bab yang ke-10 ini, bagaimana menjual produk kepada konsumen korporasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.